Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mekanika teknik 1. Kali ini adalah pembahasan terkait balok Gerber. Di deskripsi bab ini membahas cara mengkalkulasi gaya-gaya dalam konstruksi balok Gerber, kemudian pemahaman balok Gerber sendiri itu seperti apa. Kemudian capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep konstruksi balok Gerber, kemudian dapat menghitung dan menggambar gaya momen, gaya aksial, dan gaya lintangnya. Nah, langsung kita pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas balok sederhana di tumpuan sendi dan roll, sehingga nanti jika ada gaya luar, dia akan memiliki 3 gaya dalam atau reaksinya. Reaksi di roll adalah vertikal, sedangkan reaksi di sendi ada horizontal dan vertikal. Kemudian jika ada konstruksi yang seperti ini, ada sendi dan 2 roll, jika ada gaya luar, dia akan timbul 4 gaya dalam, yaitu gaya vertikalnya 3 buah, kemudian ada 1 vertikal di horizontal di sendi atau gaya RA horizontal di sendi, sehingga pada balok menerus ini ada lebih dari 3 reaksi dalam atau gaya dalam yang muncul, sehingga tidak dapat dilaksanakan perhitungan seperti biasanya. Kemudian oleh Gerber, penemunya, ini merupakan balok yang terdiri dari balok induk dan balok anak, di mana salah satu atau kedua tumpuan balok anak menumpu pada balok induk. Jadi reaksi tumpuan pada salah satu tumpuan balok anak akan diteruskan ke balok induk sebagai beban terpusat luar atau dapat diselesaikan dengan cara statis tertentu. Jadi jika ini ada kasus yang seperti tadi, ada 4 gaya dalam, sehingga di salah satu titiknya dia semacam dipotong di titik D. Jadi dia konstruksinya berubah, jadi seakan-akan ini menjadi balok anaknya. Ya, potongan tadi atau ini menjadi sendi ya. Titiknya tadi, titik potongnya dia dianggap menjadi sendi, sehingga akan muncul jika ada gaya luar sebesar P, dia akan muncul 3 gaya dalam di balok anak ini. Kemudian gaya dalam tersebut diteruskan ke balok induk. Jadi balok yang bawah ini disebut balok induknya, karena beban yang dari balok anak ini dia diteruskan ke balok induk. Jadi dari hasil perhitungan di sini, nanti RD vertikalnya dia berubah menjadi beban terpusat atau PD vertikal, namun arahnya terbalik. Kalau RD vertikal ke atas, dia membebani balok induknya menjadi ke bawah. Begitu juga dengan RD horizontal yang awalnya ke kanan, dia akan berubah menjadi ke kiri. Sehingga kita juga dapat menyelesaikan di balok induknya seperti balok sederhana yang sama dengan balok anak. Ini ya, jika P
memiliki sudut atau P-nya miring, kita ingat lagi bahwa dia akan diuraikan menjadi P vertikal dan P horizontal. Ini contoh soal. Jadi kita beri notasi di setiap tumpuan, kemudian di bebannya, jika ada bebannya diberi notasi huruf agar lebih mudah. Kemudian kita juga dikasih notasi di titik yang menjadi perpotongan antara balok anak dan balok induk. Ini misalkan jaraknya ini. Penyelesaiannya adalah kita potong menjadi balok anak dan balok induk. Jadi ini menjadi balok anaknya, ini adalah balok induknya. Kita beri tumpuan sendi di E absen. Jadi kita potong, kemudian kita beri tumpuan sendi. Penyelesaiannya dimulai dari balok anak dulu. Jadi sama, kita selesaikan seperti statis tertentu biasanya. Kita uraikan gayanya menjadi vertikal dan horizontal. Kemudian kita cari reaksi perletakan di sigma momen di E absen. Sehingga nanti didapatkan adalah RC vertikalnya. Jadi kita ingat lagi bahwa kita mengerjakannya dari sigma momen di E, sehingga RC-nya ini kita asumsikan arahnya ke atas, dia memiliki arah yang berlawanan jarum jam sehingga tandanya adalah negatif dengan jarak 5 meter atau 2 ditambah 3 meter ini. Kemudian P2 sin 45 atau boleh disebut juga P2 vertikalnya, P2 vertikal, dia memiliki jarak sebesar 2 meter terhadap E, terhadap E absen. Jadi seperti biasa penyelesaiannya, kemudian kita masukkan jarak dan angka sehingga didapatkan RC vertikalnya adalah 0,848 Newton. Jadi karena hasilnya adalah positif, hasilnya sudah positif sehingga arahnya sudah sesuai. Karena ini positif, berarti asumsi arah kita ke atas adalah benar. Kemudian kita lanjutkan ke sigma momen di C. Kita akan mendapatkan RE absen vertikal jadi nanti perhitungannya bisa sambil dicek apakah sudah benar. Kita kontrol dengan sigma vertikal. Seperti biasa, sigma vertikal sama dengan 0. Gaya vertikal apa saja yang bekerja? Ada RE absen vertikal plus RC vertikal. Jadi gaya yang bekerja arahnya vertikal. Kita jumlahkan, dikurangi dengan gaya yang vertikal yang arahnya ke bawah. Sehingga didapatkan sigma vertikalnya harus sama dengan 0. Ini berarti benar perhitungan kita. Kemudian kalau horizontalnya kita pakai sigma horizontal
karena hanya ada satu gaya. Ini P2 horizontal. Jadi kita bisa langsung mendapatkan RE absen horizontalnya. Atau RE absen horizontalnya itu adalah sama dengan P2 horizontal. Sama dengan 2,121 Newton. Oke, sambil nanti bisa dicek perhitungannya. Sambil dijadikan latihan. Kemudian kita sudah mendapatkan balok anak, reaksi gaya dalamnya. Kita juga bisa menghitung bidang normalnya dari R absen horizontalnya. Kemudian arahnya, kita lihat arahnya, karena dia arahnya adalah tekan, sehingga kita ingat lagi perjanjian tandanya. Jika tekan, kita menggunakan prinsip yang ini, berarti jika ada yang tekan, berarti nilainya adalah negatif karena ini menekan ke balok. Jadi nilainya negatif. Kemudian bidang gesernya. Jadi mulai dari E absen, dia naik sebesar RE absen vertikal, kemudian sampai ke F, belum ada gaya lagi, kemudian di titik F sendiri ada P2 vertikal arahnya ke bawah, berarti mengurangi, tandanya ke bawah minus, didapatkan 0,848, kemudian di C, atau kita biasanya disebut juga di C kiri, kemudian di C kanannya, atau setelah ada RC vertikal, dia menjadi 0. Jadi gaya lintangnya sudah sesuai. Sekarang kita perhatikan perjanjian tiga gayanya. Jika kirinya naik, kanannya turun. Jadi ini bisa jadi panduan. Jika ini kanan, ini kita perhatikan ini arahnya. Sebelah kiri naik, sebelah kanan turun, berarti dia tandanya positif. Kemudian kalau sebelah kiri turun, sebelah kanan naik, kita juga melihat tanda yang di sini adalah negatif. Kemudian momen dikerjakan dari E absen ke C atau dari kiri ke kanan. Jadi boleh juga dari kanan ke kiri. Ini kalau di titik E berarti kita melihatnya hanya pada titik E absen, kemudian bergeser 2 meter atau di titik F, sehingga E absen V dikalikan jaraknya 2 meter. Kemudian di titik C, dia ada RE absen V dengan jarak 5 meter. Positif, searah jarum jam. Kemudian P2 vertikalnya kali 3, karena berlawanan arah jarum jam. Berarti kita melihatnya di titik C. Jadi didapatkan 0 di titik C. Kita melihat lagi batangnya, batang E absen sampai C.
Jadi momen yang paling kiri, dia arahnya adalah searah jarum jam, berarti tandanya positif. Kemudian kita sekarang berlanjut ke balok induk. Baik, nanti kita ketemu di sesi berikutnya. Kita mengerjakan balok induknya. Bagaimana cara mendistribusikan dari balok anak ke balok induknya. Demikian untuk yang balok anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.